Bagi saya, pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi banyak orang tanpa menginginkan upah apapun. Arti pahlawan bagi saya adalah orang yang rela berkorban untuk banyak orang dan keselamatan banyak orang. Ia rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan sekalipun nyawanya bagi keselamatan dan kebenaran, termasuk rakyat Indonesia. Maka karena itu saya tidak akan melupakan jasa-jasa para pahlawan. Pahlawan adalah seseorang yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa. Pahlawan juga seseorang yang memiliki jiwa keberanian dan tekad yang kuat dalam merebut kemerdekaan bangsanya. Kita sebagai anak penerus bangsa, kita harus meneladani sikap para pahlawan kita, seperti sikap nasionalisme, yang artinya cinta pada negara sendiri, sikap patriotisme yang berarti mau rela berkorban bagi bangsanya, mementingkan kepentingan bersama bukan kepentingan sendiri, memiliki keberanian yang tinggi, mengedepankan musyawarah, tidak egois dalam menyampaikan pendapat, pantang menyerah, gigih menuntut ilmu, menjunjung nilai persatuan, berjiwa besar. Pahlawan adalah seorang berjuang demi kemerdekaan, bahkan rela kehilangan nyawanya. Sekarang pun, kita masih memiliki pahlawan, contohnya orang tua. Orang tua adalah contoh nyata bahwa pahlawan akan selalu berjuang untuk anak-anaknya. Setiap dari kita mempunyai arti dari pahlawan itu sendiri. Ada yang mengartikan pahlawan sebagai mereka yang dulu berjuang di medan perang, mereka yang mengorbankan segalanya untuk persatuan bangsa kita, mereka yang menolak penindasan untuk kebebasan yang utuh, mereka yang berjuang segalanya untuk menghidupi kehidupannya sendiri, juga keluarganya. Mereka yang kita kenal sebagai Ibu R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, maupun orang terdekat kita seperti orang tua, guru, dokter, bahkan tugas apa sekalipun. Pahlawan itu sejatinya tidak didasari dan dibatasi dari suku, dari ras, dari agama, dari bahasanya, maupun dari jenis pekerjaannya, dari pendapatan yang dia punya, dari tingkat prestasi dan tingkat ekonominya. Karena pahlawan yang sejati itu bukanlah gelar atau kehormatan, tetapi aksi dan tindakan nyata. Mereka yang selalu datang menolong tanpa mengharapkan balasan, yang mengorbankan kenyamanannya untuk orang lain tanpa berpikir dua kali. Mereka yang berani menyuarakan pendapat orang banyak yang selama ini dibungkam. Mereka yang mempertahankan keadilan dan prinsip bukan untuk golongannya sendiri, tetapi juga untuk golongan lain, terutama mereka yang di bawahnya. Mereka yang berani keluar selangkah dari zona nyaman dan menciptakan perubahan baru di bangsanya, patut disebut sebagai pahlawan. Shalom, selamat sore anak-anak. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah bulanan kali ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Aku yang baik
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin,
Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di saat ini kami akan membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon Bapa berkati kami agar firman yang akan kami baca dan dengar dapatlah kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, di saat ini Miss Reti akan berbagi cerita. Tetapi sebelumnya Miss Reti mau bertanya, siapa di antara anak-anak yang sudah pernah menjadi ketua kelas atau ketua kelompok dalam kelompok belajar? Ya, pasti di antara anak-anak ada yang sudah pernah menjadi ketua kelas atau ketua kelompok dalam kelompok belajar. Nah, bagaimana sikap ketua kelas? Apakah ketua kelas harus suaranya besar atau harus sombong karena bisa perintah-perintah teman? Ayo anak-anak, sama-sama kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Walaupun Yusuf sangat disayang ayahnya, namun itu tidak membuat dia menjadi anak yang malas dan hidup tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Yusuf selalu melakukan tugasnya sebagai seorang anak dengan baik. Anak-anak, Yusuf adalah seorang pemimpin yang berhasil dalam kepemimpinannya di Mesir, yaitu dalam mengatasi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ayo anak-anak, sama-sama kita belajar dari sikap dan karakter Yusuf sebagai pemimpin. Yang pertama, takut akan Tuhan. Anak-anak, Yusuf adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Apapun persoalan yang ia hadapi, ia selalu bersandar kepada Tuhan. Setiap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya selalu ia kerjakan dengan baik seperti pelayanannya akan Tuhan. Anak-anak juga harus memiliki sikap yang taat seperti Yusuf, baik itu kepada mama papa di rumah, bapak ibu guru di sekolah, dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Anak-anak, mari kita sama-sama buka Alkitab dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, Tuhan menginginkan kita lewat firman-Nya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, rendah hati. Yusuf bukanlah tipe seorang yang sombong atau angkuh. Ia adalah seorang yang rendah hati. Karena Yusuf rendah hati, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang dilakukannya. Dan Tuhan memakai dia untuk melayani orang lain. Anak-anak juga harus memiliki sikap rendah hati seperti Yusuf. Anak-anak tidak boleh sombong. Karena anak yang sombong tentunya tidak akan ada teman yang mau berteman dengannya. Anak-anak, mari kita sama-sama buka Alkitab dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, anak-anak, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Yusuf sangat disiplin dalam hidupnya. Apapun pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dia selalu kerjakan dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak juga harus memiliki sikap disiplin
bangun tidur tidak kesiangan. Anak-anak harus absen online tepat waktu. Kumpul tugas juga harus tepat waktu. Nah, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah berarti anak-anak harus mengerjakannya dengan baik. Begitu juga dengan di rumah. Apabila anak-anak mendapat tugas dari mama dan papa, berarti anak-anak harus melakukannya dengan bertanggung jawab seperti menyapu dan mengepel dengan baik, tidak asal-asalan. Ketika anak-anak bangun tidur, anak-anak harus belajar merapikan tempat tidur. Merapikan mainan setelah bermain. Ayo anak-anak, sama-sama kita belajar dari sikap dan karakter Yusuf. Yang pertama, dia takut akan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki sikap yang rendah hati. Yang ketiga, dia disiplin dan bertanggung jawab. Anak-anak, di bulan ini kita memperingati Hari Pahlawan. Anak-anak dapat menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar melalui sikap anak-anak yang jujur, rendah hati, disiplin, dan bertanggung jawab, serta rajin dalam belajar. Anak-anak, Miss mau mengingatkan tanggal 30 November sampai tanggal 4 Desember, anak-anak sudah menghadapi ulangan akhir semester. Berarti, anak-anak harus belajar dengan rajin dan tekun, supaya mendapat hasil yang memuaskan. Oke anak-anak, demikian sharing firman Tuhan untuk kita di sore hari ini. Wahai pahlawanku, aku kan selalu mengenang jasamu. Seluruh mata terbuka karena perjuanganmu. Demi jasamu, demi pengorbananmu, aku perjuangkan negeri ini, Indonesia. Guruku, kaulah pelita dalam kegelapan. Kasihmu tiada tara. Kaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Oh terima kasih, guruku yang tercinta. Bagai duri yang tajam, bagai pedang yang sangat tajam, bagai mentari yang bersinar. Dialah pahlawanku yang selalu bersinar. Dia pahlawanku yang berani. Dia rela mengorbankan diri. Dia selalu membela kesatuan bangsa. Dialah pahlawan Indonesia. Pahlawan masa kini tak mengangkat senjata, tetapi semangatnya dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, bangsa, dan negara. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light, I'm gonna let him shine. Jesus is the light. I will stomp my feet and I will clap.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para medis atas jasa dan pengorbanannya untuk kami. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guruku atas jasa dan pengorbananmu untuk saya. Engkau adalah sosok pahlawan yang mengajariku banyak hal. Engkau menjadikanku tahu tentang segalanya. Engkau mempersiapkanku untuk menggapai semua cita-citaku. Terima kasih guruku. Mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan Indonesia atas jasa dan perjuangannya untuk Indonesia. Baiklah anak-anak, ibadah kita untuk sore hari ini sudah selesai ya. Mari kita tenang dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kami sudah membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami baca dan kami dengar dapatlah kami pahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di saat ini kami mau mendoakan setiap anak didik kami yang ada di rumah. Tuhan berkenan berkati mereka di meja-meja belajar mereka. Kiranya ketika mereka menghadapi ulangan akhir semester, mereka mampu menjawab soal-soal dengan baik. Kehidupan daripada orang tua mereka juga Bapa berkenan berkati. Begitu juga dengan kehidupan kami para guru, Tuhan berkenan berkati kami semua. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.